Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita semua sebagai pengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, masih bersama Pak Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah ke pelajaran yang kedua. Kita akan menuju ke pelajaran yang kedua, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya Pak Guru selalu mengingatkan anak-anakku kelas 2A dan kelas 2B, siapapun yang sudah melihat video ini, hendaknya kita dalam keadaan yang rapi, berpakaiannya rapi ya, karena kita harus selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, tidak boleh sambil tiduran dan sebagainya, agar ilmu yang kita bahas hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita dan dimudahkan dalam mengamalkannya. Anak-anakku ya, yang sudah siap, silahkan bukunya dibuka di halaman 9. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam dan Bani Israel, ya, Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yasa. Mereka keturunan dari Bani Israel. Ya, anak-anakku, Bani Israel dikenal, ya, orang-orangnya dikenal yang selalu membantah para nabi mereka. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang Allah utus kepada mereka. Dan kisah Nabi Daud alaihissalam ini kisahnya jauh setelah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam masih kecil, di mana Bani Israel tertindas oleh Raja Jalut. Bani Israel tertindas, terusir, tertawan sebagian orang-orangnya oleh Raja Jalut yang dikenal bengis dan kejam. Ya, sehingga mereka Bani Israel itu ya tidak tahan akan penindasan Raja Jalut tersebut. Dan memang Allah berikan mereka seperti itu, terjajah oleh bangsa lain karena perbuatan mereka sendiri. Ya, di mana Bani Israel selalu membantah para nabi-nabi mereka, sehingga Allah jadikan mereka seperti itu. Mereka akhirnya tidak sanggup dengan penindasan Raja Jalut. Ya, Bani Israel mendatangi seorang nabi ketika itu. Ketika itu ada seorang nabi namanya yang disebutkan oleh para ulama namanya Nabi Samuel. Mereka mendatangi Nabi Samuel, ya, berkata kepada Nabi Samuel, "Wahai Nabi, mintalah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengutus kepada kami seorang raja." Ya, Nabi Samuel tahu bagaimana wataknya Bani Israel, sehingga Nabi Samuel berkata kepada mereka, "Wahai Bani Israel, jika Allah mengutus raja, memangnya kalian ingin berperang, berjihad?" Kemudian mereka, orang Bani Israel, menjawab, "Iya, kita akan berperang, kita akan berjihad. Kita kan sudah tertindas, kita sudah terusir dari negeri Palestina. Ya, dari teman-teman kita sudah tertawan." Singkat cerita, Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kabulkan doa Nabi Samuel. Kemudian Allah mengutus yang menjadi raja adalah yang bernama Talut, di mana Talut ini adalah seorang pemuda di antara mereka, ya, pemuda yang miskin, cuma penggembala kambing, akan tetapi Talut
seorang pemuda yang cerdas dan kuat. Allah pilih Talut. Nah, singkat cerita, ya, Raja Talut, ya, ingin berangkat berjihad bersama pasukannya. Ia berkata kepada pasukannya, ya, kita akan berjalan jauh, di mana nanti kita akan keletihan dan kehausan, dan kita akan sampai ke sebuah sungai, di mana kalian tidak boleh minum kecuali 1 tegukan saja. Akhirnya, barang siapa yang banyak minum, maka tidak boleh ikut berperang dan bukan golonganku, kata Raja Talut. Nah, akhirnya berjalanlah mereka, ya. Di antara pasukan itu ada ikut serta Daud alaihissalam yang masih kecil, ya, sambil membawa senjata berupa 5 buah batu dan seutas cambuk. Ikut berjalan, ya, sampailah mereka, ya, ketika berjalan sampailah ke sebuah sungai. Nah, di situ diuji keimanan mereka, orang-orang Bani Israel. Akhirnya apa? Di antara mereka banyak sekali yang melanggar perintah Raja Talut. Mereka banyak minum, harusnya minum seteguk, legep. Mereka minum banyak sekali, legep. Akhirnya mereka kenyangan, takut berperang. Ya, yang tadi jumlahnya ribuan, cuma tinggal sedikit, tinggal ratusan. Akhirnya tetap mereka yang 300-an ini berangkat menuju medan perang bersama Raja Talut. Ketika bertemu di medan perang bersama pasukan Raja Jalut yang begitu banyak, ya, sedangkan pasukan Raja Talut cuma sedikit. Nah, bertemulah mereka, sehingga Raja Jalut yang sombong, badannya besar, sombong itu menantang duel, ya, siapa yang berani. Nah, yang akhirnya yang menantang siapa? Yang melayani siapa? Ya, anak kecil maju. Beliau adalah Daud alaihi salam. Ya, dengan senjatanya, ya, lihat itu Raja Jalut, ya, tertawa. Ya, hahaha, anak kecil mau melawan saya. Tapi Daud alaihissalam tidak takut, ya, beliau berani. Akhirnya Allah menangkan Daud alaihissalam, ya, dengan senjata yang dia bawanya. Terbunuhlah Jalut, ya. Karena terbunuhnya Jalut, maka pasukan Raja Jalut jadi kocar-kacir, ya, nggak karuan, lari sana lari sini, kocar-kacir, kalah. Nah, akhirnya dengan keberanian Daud alaihissalam menanglah pasukan Raja Talut, ya. Sejak saat itu Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel. Hingga akhir hayatnya, ya, Raja Talut meninggal dunia, ia pun digantikan oleh Daud alaihi salam. Nah, setelah sekian waktu berlalu, Nabi Daud alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi Daud seorang raja juga, dia juga seorang nabi dan rasul. Jadi Nabi Daud adalah orang pertama yang mengemban menjadi raja, juga menjadi nabi dan rasul. Ya, kemudian Allah berikan hikmah yang banyak kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, beliau diberi wahyu berupa kitab Zabur. Ya, kemudian dia juga menjadi orang yang bijaksana ketika memimpin. Hikmah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud berupa suaranya yang merdu. Ya, ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, ya, burung-burung berkumpul mendengarkan bacaannya Nabi Daud alaihissalam. Ya, saking indahnya burung-burung saja berkumpul mendengarkan bacaan Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian mukjizat yang berikutnya, yang kedua adalah dapat melunakkan besi. Nabi Daud kalau pegang besi, itu besi seperti lilin-lilin mainan. Dia dipencet-pencet jadi baju besi.
Ya, ditekan-tekan jadi senjata. Ya, coba kalau kita pegang besi, kita tekan-tekan besi tetap aja besi, nggak bisa jadi apa-apa. Kalau kita mau buat itu senjata, maka harus dipanaskan, kita pukul-pukul dulu, baru jadi sesuatu. Tapi Nabi Daud, ya, karena mendapatkan mukjizat dari Allah, dengan tangannya mampu melunakkan besi. Subhanallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai di sini pelajaran kita. Semuanya untuk pelajaran di halaman 12 mohon dibaca di rumah, ya, pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Tentunya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari Pak Guru dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.